salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat terkait perlengkapan motor, utamanya soal keamanan, adalah helm. Nah, gimana ya jurus Jitu dalam membangun dan juga mempertahankan bisnis helm? Langsung saja yuk kita ngobrol bersama dengan Presiden Direktur Cargos Group, Bapak Hari Suherman. Apa kabar? Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Wah, thank you banget nih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Hari, kita tahu bahwa Cargos Group ini kan salah satu merek helm yang cukup populer ya di kalangan masyarakat Indonesia. Boleh dong Pak ceritain gimana sih awal mula perkembangan bisnis helm ini gitu loh, sehingga Pak Hari, kalau kita tahu kan sebenarnya Cargos Group ini kan awalnya dari pabrik cat cat. kan, nah terus bisa melakukan diversifikasi bisnis ke helm ini seperti apa sih Pak? Ya, Ya Pak ya. Yuk, mula-mulanya sih ya dari salah satu ATPM itu minta bantu untuk dibikinin helm gitu loh. Ya, saya bilang saya coba aja deh, kalau memangnya memungkinkan ya udah saya coba bikin gitu loh. Nah, cuman waktu itu saya juga bilang kalau udah kita jalan, saya mau bikin pakai merek sendiri, pakai Cargos, dikasih izin. Ya udah jadi jalan tuh si helm Cargosnya gitu loh. Kalau untuk catnya sendiri dari tahun berapa? Kalau helm mulai dari tahun berapa Pak? Kalau cat dari tahun 1985 sampai sekarang. Kalau helm di 2006 baru mulai. Oke, dari tahun 2006. 2006. Nah, kemudian awal mulanya bisnis helm ini, Pak Hari ini belajarnya atau mungkin melihat peluang pasarnya seperti apa sih? Ya tadinya sih saya pikir ya nyari peluang aja gitu kan ya. Tapi kalau saya lihat pada waktu itu masih belum terlalu ketentuannya, belum terlalu Indonesia masih belum helm tuh masih ya begitu-begitu deh gitu kan. Tapi akhirnya setelah ada SNI kan di 2007. Mulainya yang SNI pakai emboss gitu ya. Nah, dari situ ya kita mulain dah keluar dari situ bikin produksinya makin gencar gitu loh. Di tahun 2006, apa sih tantangan yang saat itu dihadapi oleh Pak Hari? Ya 2006 kan kita masih belajar ya. Ya terus terang berat sih waktu itu. Jadi ya untungnya juga susah waktu itu gitu kan. Tapi lambat laun mungkin dengan anak-anak muda mulai nyukain helm-helm retro, helm-helm old school. Nah, kita masuklah di situ gitu loh. Nah, bisa dikatakan satu kan juga cukup banyak ya Pak, beberapa merek helm yang sudah bermunculan. Gimana nih Cargos menerobos pasar dan menentukan segmennya seperti apa? Ya kalau kita sih memang lebih ke itu old school, yang lebih ke retro lah. Retro kan simple, terus buat anak-anak kalau yang mau naik motor tuh lebih nyaman lah, nggak kayak helm full face, helm-helm yang keringetan lah di ininya. Akhirnya kita itu yang banyak kita bikin valian-valian yang retro. Nah gitu. Satu itu gimana sih caranya untuk biar tetap kompetitif gitu dibandingkan dengan helm-helm yang sudah ada sebelumnya Pak? Ya kalau saya lihat sih sementara ini udah cukup kompetitif. Ya kan, malah kita mencoba untuk upgrade. Jadi nggak turun grade, jadi upgrade. Jadi kita bikin yang lebih mewah lagi ya, jadi supaya mereka juga ya continuous makainya gitu loh, karena udah diangkat gitu itunya. Ngomong-ngomong soal peluang pasar gitu Pak, seperti apa sih Pak Hari melihat mungkin behavior konsumen atau masyarakat Indonesia dalam menggunakan helm sebagai safety atau keamanan? Ya, pada awalnya sih mereka menggunakan helm cuma buat jangan ketangkap polisi ya. Tapi lama-lama kelihatannya anak-anak mudanya udah mulai tren gitu, udah kayaknya gue pengen pakai helm gitu kayaknya gitu. Sama waktu disuruh pakai masker lah gitu kan. Orang mungkin pakai masker nggak enak gitu kan, tapi lama-lama udah terbiasa pakai itu gitu loh. Nah, pas awal di tahun 2006 atau mungkin di tahun-tahun awal itu produksinya berapa banyak sih Pak dalam sebulan? Awal dalam sebulan sih udah mencapai 100 ribuan. 100 ribuan. Karena kan
karena kita ngikut sama ATPM motor, nah seberapa banyak motor diproduksi ya kita dapat helmnya gitu loh. Cuman ya malum lah kalau di ATPM kan harganya udah segitu gitu kan. Oke, kalau dulu mungkin di tahun-tahun awal sekitar 100 ribuan. Kalau sekarang nih dalam sebulan nih produksinya berapa banyak sih Pak? Ya udah antara di 150 atau 175 sampai 200 ribuan lah. Kisaran 150.000 hingga 200 ribu ya, Pak, helm ya. Helm. Nah kalau dari segi harga nih kan cukup bervariasi ya Pak, ada berbagai macam seri-serinya. Yang paling murah helm Cargos ini berapa nih Pak? 200 ribuan yang paling murah. 200 ribuan helm Cargos. Secara harga ecerannya ya. Oke. Yang paling mahal? Paling mahal 950. Oke, berarti saya nggak masuk tinggal sampai 1 juta. Tinggal hitung aja ya kira-kira ini berapa nih omsetnya Pak Hari dalam sebulan gitu dengan macam-macam. Nah tapi Pak, sebetulnya kan kalau berbicara soal bisnis pasti ada masa jatuh bangunnya kan. Iya. Nah selama dari tahun 2006 sampai sekarang khususnya bisnis helm ini ups and downs-nya seperti apa sih Pak? Dan seperti apa Pak Hari bangkit saat itu? Kalau saya perhatiin untuk helm sementara ini berjalan, kita up terus kayaknya nggak down gitu, nggak ada turun marketnya gitu loh. Apalagi melihat masyarakat Indonesia karena pengguna motor juga cukup banyak gitu loh, yang tadinya kan istilahnya seperti pandemi gitu kan, mau nggak mau Gojek yang tadinya ada helmnya gitu dikasih, orang-orang penumpang Gojeknya beli helm sendiri. Oh oke, nah menarik nih Pak, pandemi ini berpengaruh nggak sih terhadap bisnis helm Cargos sendiri? Oh gitu, oke, justru blessing in disguise ya Pak ya? Iya. Oke, naiknya ini seberapa besar Pak kira-kira gambarannya? 20%-an sih ada. Penyebab fenomena ini kira-kira apa sih Pak dari kalau kacamata Pak Hari sendiri? Ya memang istilahnya yang mengguna, kita kan rakyatnya banyak kan ya, yang menggunakan helm ini masih banyak yang belum make gitu loh. Terutama helm-helm simpel. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi makanya kalau yang simpel kan harganya juga terjangkau gitu kan. Kecuali anak-anak muda yang sudah fashion, nah itu lain lagi gitu loh. Oke, sebetulnya membedakan antara helm Cargos dengan helm-helm lain Pak, selain dari segi mungkin modelnya yang retro nih, apa sih Pak? Mungkin dari segi keamanan ya, atau mungkin dari bahan bakunya seperti apa Pak? Semuanya sih istilahnya kalau yang dibikin di lokal, yang harganya di antara 200 sampai 500-an atau ya 500-an, itu kebanyakan bahan plastik ABS high impact. Tapi kalau yang udah sampai misalnya 5 juta, 9 juta yang barang-barang import, yang fiberglass, tapi ya itu memang dia punya kelas sendiri gitu loh. Dan pasarnya di Indonesia nggak begitu. Kecuali orang yang kolektor lah kebanyakan yang beli-beli helm itu gitu loh. Oke, Pak ngomong-ngomong nih soal saat ini kan kita tahu ada perang dagang antara Rusia dan Ukraina. Seberapa besar sih dampaknya terhadap Cargos gitu? Kalau dilihat dari segi bahan baku, berapa persen sih bahan baku yang diimpor oleh Cargos sendiri Pak untuk helm? Kita untuk helm yang diimpor itu mungkin 75%-an atau 80% lah itu import masih. 75% masih impor. Kecuali untuk innernya itu mungkin ada yang diproduksi di lokal. Innernya gitu. Tapi kalau buat biji plastik, ya itu kan biji plastik dibuat dari bahan minyak. Kemungkinan naik. Jadi dampaknya mungkin akan terasa tapi belum saat ini sampai, ya Pak? Belum sampai kayaknya. Nah kalau misalkan seandainya akan berdampak gitu Pak, akan ada perubahan-perubahan mungkin dampaknya terhadap harganya sendiri atau seperti apa nanti pertimbangannya Pak? Ya nanti saya mesti lihat dulu karena kan pasarnya kemungkinan pasar ini kalau dia naik apakah bisa terjangkau sama pasar gitu kan. Ya ke pasar kalau itu ya kita coba nyari cara untuk melakukan cost down gitu loh. Apa sih yang kita lakukan? Tapi sepanjang kualitinya masih tetap dalam range-nya SNI ya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal kualitas tentunya ini akan cukup menjadi pertimbangan ya bagi kompetitor gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara Cargos ini tetap bertahan di tengah banyaknya mulai bermunculan juga merek-merek helm baru ataupun supaya bisa bertahan nih terhadap merek-merek helm yang sudah existing. Tapi jangan dijawab dulu Pak Hari, kayaknya kita asiknya ngobrol di tempat lain kali ya Pak ya? Iya, boleh. Oke, Sobat Cuan jangan kemana-mana karena Invest Time on Location akan kembali sesaat lagi.
Yuk, yuk.